Harta yang barokah itu adalah harta yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Apalah artinya kita ini banyak rezekinya banyak, hartanya banyak, tapi tidak barokah. Ya. Harta yang barokah itu adalah harta yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Apalah artinya kita ini banyak rezekinya banyak, hartanya banyak, tapi tidak barokah. Ya. Harta yang barokah itu adalah harta yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Apalah artinya kita banyak harta, pangkat dan jabatan punya, harta A sampai Z itu punya, tapi kita jauh dari Allah. Ini kan kasihan. Seharusnya harta yang dia punya itu dijadikan sebagai sarana jembatan agar lebih dekat dengan Allah, bukan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun kondisinya bagi orang-orang yang beriman itu, alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya baik, semuanya khair. Terus kalian yang dirahmati Allah. Sesungguhnya jikalaupun seseorang itu mendapatkan rezeki dengan kemaksiatan tadi itu, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah. Harta itu tidak akan membuat dia bahagia, dia akan semakin jauh dari Allah. Sering kita dengar ya kisah tentang bagaimana ini Qarun. Sering kita dengar cerita ini. Cuma bisa nggak kita mengambil hikmah di situ? Karena cerita yang ada itu bukan hanya sekedar aliran cerita kisah, kemudian kita bacakan, sampaikan, sebenarnya enggak. Kisah itu bagaimana caranya agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kita sering dengar kisah bagaimana Qarun ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun itu kan salah satu umat daripada Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia diuji oleh ini, kita contohkan orang yang jauh dari Allah karena hartanya itu. Kita khawatirkan begini. Qarun itu adalah salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi diuji oleh Allah dengan harta. Kekayaannya kan sangat banyak kan? Ya, sering kita dengarkan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dia semakin jauh dari Allah. Kenapa semakin jauh dari Allah? Karena tadi itu cara mencari mendapatkan harta itu dengan cara yang tidak benar. Salah satunya dengan cara riba. Ingat, riba. Apa yang terjadi, Pak? Allah menghukum Qarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan kepada Musa untuk memerintahkan bumi, apapun pasti dilakukan oleh bumi. Yang namanya Nabi Musa kan sudah jengkel sama Qarun ini. Diminta infak tidak mau, diminta zakat tidak mau. Bahkan Nabi Musa dituduh selingkuh sama seorang perempuan. Akhirnya marah kan Nabi Musa. Allah memperkenankan kepada Nabi Musa untuk menghukum Qarun, perintahkan itu bumi. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Maka bergetarlah bumi. Telan kata Nabi Musa alaihissalam. Ditelan, Pak. Bergoncang bumi, bergetar, terbelah. Ya kan? Masuklah kaki Qarun. Subhanallah. Ketika Qarun itu masuk kakinya ke bumi, Qarun meminta ampun kepada Nabi Musa alaihissalam. Namanya Nabi Musa sekadung ngesu. Ya Musa, kalau saya bahasakan, saya minta ampun ya Musa, saya minta maaf ya Musa, tolonglah saya. Apa kata Nabi Musa? Oh enggak, bumi telan kata Nabi Musa. Sampai ke pusarnya perutnya.
Sampai Musa ini udah tenggelam ini, orang minta maaf lagi sama Musa, Nabi Musa. Nabi Musa kan dong jengkel, pelan kata Nabi Musa. Sampai kepalanya, sampai nopo mukanya, sampai situ minta maaf lagi. Apa kata pelan kata Nabi Musa. Subhanallah Pak, maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa itu, apa namanya, Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah. Terjun ke bumi yang paling bawah itu. Dari dulu sampai sekarang itu belum sampai. Dalam salah satu tafsir disebutkan begitu. Jadi Qarun itu ditelan bumi, itu dari dulu pada zaman Nabi Musa sampai sekarang itu belum sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Qarun itu nanti akan sampai ke dasar bumi yang paling bawah itu nanti ketika terjadi hari kiamat. Jadi Qarun itu hari itu menggelinding ke bawah terus. Begitu dalam tafsirnya. Dan akan sampai ke dasar bumi nanti pada hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Ketika Qarun sudah tenggelam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa, ya Musa. Ini bahasa saya tadi kurang lebihnya begitu. Nah, kenapa kamu hukum dia? Kenapa kamu minta maaf dia? Kenapa kamu tidak maafkan dia? Seandainya kata Allah, Qarun itu minta maaf, minta ampun dan bertobat kepadaku, aku ampuni kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma persoalannya Qarun kan tidak minta ampun kepada Allah. Dia minta ampun kepada siapa? Kepada Musa. Oh, Musa yang nesu tau. Coba dia astagfirullah, saya minta ampun ya Allah, saya bertobat ya Allah, pasti aku ampuni kata Allah. Persoalannya nggak minta ampun kepada Allah, kepada Musa. Ya sudahlah. Ya. Lah inilah yang kita khawatirkan, Bapak sekalian. Kenikmatan yang ada ini, fasilitas harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berbangga dengan kelebihan yang ada pada diri kita selama apa yang kita miliki itu menjadikan kita jauh dari Allah. Umur kita ini kan tidak lama toh Pak. Umur kita ini kan sebentar. Semakin kesana itu kan semakin habis toh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, umur manusia itu kan seperti penjual es batu. Seperti es batu itu. Es batu itu dijual, ditawarkan jam 12 siang, taruh belakang sepeda motor, sepeda ontel, ditawarkan es batu, es batu, es batu. Itu kira-kira es batu yang batangan itu kalau berhari-hari jual di belakang, laku ataupun tidak laku kira-kira habis nggak? Habis toh. Es batu itu akan habis Pak. Ya. Begitulah umur manusia. Lama kelamaan umur manusia itu akan habis. Umur manusia itu bukan bertambah tapi berkurang. Panjang umurnya. Begitu tak? Alhamdulillah harus bertambah umurnya. Bukan bertambah, berkurang. Kata Rasulullah, inna amar ummati, sesungguhnya umur umatku itu kan berkisar berapa tahun umurnya Pak? 63 tahun toh. Umur Rasulullah itu 63 tahun. Begitu pula umatnya mayoritas rata-rata. Umur umat Rasulullah itu 63 tahun. Yang melebihi dari angka 63 tahun itu tidak banyak. Alhamdulillah di sini mungkin ada ya yang umur lebih 63 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi umurnya. Nah itu kan bonus toh. Orang yang lebih dari angka 63 itu bonus, berarti Allah sayang sama dia untuk memperbaiki diri. Ojo koyok pepatah Jawa, tua-tua makin jadi, tua-tua keladi. Ojo Pak, jangan. Inilah saat yang tepat Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
melebihi angka 63 tahun. Itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, untuk memperbaiki. Oh, mungkin tiket saya untuk masuk surga belum cukup. Ayo kita cukupkan dengan beramal amal soleh. Karena dengan amal soleh itu Allah akan ridho kepada kita. Insya Allah. Bapak sekalian yang saya hormati, ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, di akhirat juga. Tadi kan di dunia kan dapatkan harta yang haram itu kan tidak barokah, menyiksa, semakin jauh dari Allah. Ya. Ditambah lagi nanti di akhirat, iya kan? Di akhirat nanti harta yang dapatkan itu akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Setiap harta yang masuk itu Pak, setiap harta yang kita pegang itu, setiap harta yang kita punya itu Pak, itu akan dipertanggungjawabkan, kecil sampai besar itu akan ditanya oleh Allah. Maka semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Kan begitu. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan perbedaan, ya, ataupun selisih orang miskin sama orang kaya, sama-sama beriman ya, yang masuk surga itu selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Jadi orang miskin yang beriman yang masuk surga itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan orang kaya yang beriman. Jaraknya berapa? 500 tahun. Bayangkan 500 tahun di akhirat itu tidak sama Pak dengan 500 tahun di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini tergambar ada dalam pikiran kita, maka kita tidak akan memperbanyak untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Karena tanggung jawabnya besar. Karena kan sering kita dapatkan harta kita itu kan apa yang kita makan toh. Bukan apa yang kita miliki. Apa yang kita makan, apa yang kita infakkan itu harta kita. Maka Bapak sekalian, inilah yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada Ibunda Aisyah, ya Aisyah, sampaikan kepada Abdurrahman bahwa dia masuk surga dengan cara merangkak. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf jor-joran infaknya Pak. Ya. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat dijamin masuk surga dan pasti masuk surga. Itu kata Rasulullah, gara-gara hartanya yang banyak itu. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat tidak ada satu batu yang dibuka kecuali di situ ada hartanya Abdurrahman bin Auf. Tapi itulah yang menjadikan dia, kata Rasulullah, masuk surga dengan cara rangka. Kita jangan baik ropo Mas, ropo Pak. Yang penting masuk surga. Itu nek kita. Nek sahabat beda Pak. Ya. Karena pikirannya sahabat itu bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga ini paling cepat tanpa hisab. Kan begitu. Para sahabat itu Pak, kalau mendengarkan satu amalan kebajikan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan bergas untuk melaksanakan ibadah itu. Demikian juga yang menjadi slogan di Muhammadiyah kan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada satu kisah, satu cerita, bahwa ini ceritanya sangat masyhur, mungkin sering kita dengar. Para fuqara, orang-orang miskin, fakir itu kan lebih parah daripada miskin. Kaum fuqara al-muhajirun, orang-orang muhajir, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka melaksanakan sholat,
Kami juga melaksanakan sholat. Kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Mereka mendapatkan pahala, kami dapatkan pahala. Insya Allah mereka juga dapatkan pahala. Tapi kata orang fakir tadi, ada satu amalan, kata mereka, yang mana mereka bisa mengerjakan, kami tidak bisa ya Rasulullah. Apa itu? Harta. Ya Rasulullah, kami sholat, kami berpuasa, mereka juga puasa, mereka juga melaksanakan ibadah ini dan itu. Tapi ketika mereka berinfak, mereka bersedekah, memperbanyak sedekahnya itu, mendapatkan surga dengan sedekahnya, kami tidak bisa ya Rasulullah. Nah, pengennya sahabat, iya caranya, gimana caranya agar kami bisa mendapatkan hal yang sama dengan orang kaya yang mendapatkan amal yang banyak. Karena orang kaya itu Pak, ketika dia punya harta, dipergunakan hartanya itu dengan baik, sesuai dengan aturan Allah, pahalanya besar. Karena ada beberapa amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Ya Rasulullah, apa kata Nabi? Nabi itu kan subhanallah, seorang Nabi, seorang Rasul yang betul-betul bijaksana Pak. Apa kata Rasulullah? Maukah aku berikan satu amalan kepada kalian, yang mana kalian itu bisa mengungguli mereka. Kalian bisa beramal, kalian bisa mendapatkan hal yang sama dengan apa yang mereka dapatkan. Mau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Kalau begitu kata Rasulullah, setiap selesai sholat, ini hadis terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, kurang lebihnya terjemahannya begitu. Kalau begitu kata Rasulullah, setiap kali sholat, bacalah tasbih subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Udah itu cukup. Pulanglah mereka orang-orang fakir miskin itu ke rumah. Mereka beramal dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang disabdakan oleh Nabi. Singkat ceritanya, orang kaya tadi itu kan juga tidak mau kalah. Nah, ini namanya kan tasbihul khairat. Orang kaya juga tidak mau kalah terhadap apa yang dilakukan oleh orang miskin tadi. Yo mereka dengar ada amalan spesial yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang-orang fakir itu apa, yaitu zikir ba'da sholat. Akhirnya orang kaya tadi juga, mereka kan juga beriman, sahabat soalnya. Mereka juga melakukan hal yang sama, berzikir juga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Singkat ceritanya, orang fakir miskin ini datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang sugih kok ya ikut-ikutan. Iya tak? Kalau saya bahasakan, mbok yo kami saja ya Rasulullah. Mereka itu wis lah ora usah. Cukuplah dengan hartanya beramal. Tapi kan orang-orang kaya itu kan juga pengen masuk surga kok, pengen beramal kok. Ya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan kepada orang yang dikehendakinya. Artinya jangan iri, kan begitu kan? Jangan iri. Artinya, Bapak sekalian, kalau kita melaksanakan ini, beramal, umpama kita tidak punya duit, ya sudah, zikir ba'da sholat suke. Kan begitu kan? Jaminan masuk surga. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah. Itu keadaan yang pertama. Kenapa kok seseorang itu lebih takut kepada ancaman setan daripada percaya kepada 90 janji Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, keadaan yang kedua, bahwa seseorang itu lebih takut terhadap ancaman setan dan melupakan janji Allah. Dia terlalu tenggelam dengan kesibukan dunia sehingga dia menelantarkan kewajibannya kepada Allah. Ini orang yang takut fakir, siapapun dia, apapun pekerjaannya.
Rakyat biasa, pejabat, PNS, buruh, pedagang, sama. Orang yang takut kepada ancaman setan itu adalah mereka terlalu sibuk mencari kehidupan dunia sehingga mereka menelantarkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekalian di antara kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, memikirkan dunia tadi itu. Padahal dunia itu semakin dikejar, semakin dapat, kan semakin enak. Kan begitu kan? Jangan kita sangka orang yang punya harta itu akan berhenti cari. Enggak. Mereka kan tambahnya nyari. Kan jelas di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah menjelaskan dalam Al-Quran Alhaakumut Takatsur. Mereka tuh bermegah-megahan dengan kemegahan dunia tadi itu, Pak. Ya. Dan mereka itu akan terus mencari kehidupan dunia itu hatta zurtumul maqabir, sampai mereka itu ditutup dengan tanah, baru akan berhenti. Siapapun dia. Dan ini adalah merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia. Makanya kan kita diatur oleh wahyu agar kita ini tidak terlalu berambisi untuk mengejar dunia itu sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengejar mendapatkan dunia itu ya boleh saja kok. Boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah ketika kita cari dunia itu kemudian kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak boleh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Itu bagian dia cari, tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mencari dunia. Yang di kantor dengan pekerjaannya sibuk waktu sholat ora sholat. Kan itu kan yang sawah waya adan ora mulai. Gitu kan. Kadang yo ngatur jadwal sholat asar bukan jam 3 tapi jam 5 gitu kan. Jadwal abadi. Begitu kan? Ya bukan nggak boleh. Secara hukum fikih itu boleh. Ya kan belum tenggelam matahari. Jam 5 kan belum tenggelam matahari. Belum enggak? Belum lah. Sah enggak salatnya? Yo sah. Ya. Tapi kok yo kenemenan. Ya. Saya tuh pernah ngasih pengajian di daerah Jawa Tengah sana. Maghribnya itu ya jam 5 Pak. Jam 5 Pak. Pas puasa kan? Maghribnya jam 5. Nunggu komat yo. Perempat. Kemudian sholat, baru setengah 6, baru yo adan maghrib. Kan penak satu kali jalan. Gitu. Sasar, kemudian maghrib penak. Ya. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Sibuk mengejar kehidupan dunia, sibuk. Ya. Ditambah lagi nanti ya udah dari hari Senin sampai Sabtu atau Jumat cari dunia, yang pekerja di kantor baru punya hari Ahad. Apa yang dilakukan hari Ahad? Berlibur. Itu ke tempat wisata, rekreasi, ya shopping. Lengajina yo Kak. Kapan? Lengajinya kapan? Senin sampai Sabtu. Ya, atau Senin sampai Jumat 24 jam full cari dunia. Siang cari dunia, malam juga cari dunia. Di hari Ahadnya itu istirahat dengan cara refreshing ke tempat wisata. Lah kapan ngajinya? Itu kan dunia luar biasa. Ini kan berarti kan dia terlalu ambisi mengejar kehidupan dunia. Bukan berarti nggak boleh lah ya, boleh. Jangan salah paham. Yang saya maksudkan itu jangan sampai lupa Allah Subhanahu wa taala. Kapan ngajinya? Padahal untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia haruslah dengan
ilmu. Waman aradal akhirah, barang siapa yang pengen kehidupan akhirat hendaklah dengan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang pengen dua-duanya, dunia dan akhirat, maka fa'alaihi bil ilmu. Hendaklah juga dengan ilmu, tidak lepas dengan ilmu, Pak. Makanya ayo Bapak sekalian, ya, kita mengusahakan. Kalau disabdakan oleh Nabi itu, berdasarkan hadis qudsi, ya ibnu Adam tafarruq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Sesibuk apapun kamu, sesulit apapun, ayo ibadah. Ya, biar kita tidak sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, janji Allah itu sudah 90, Pak, di dalam Al-Quran, di tempat dalam Al-Quran itu menjanjikan menjamin rezeki makhluk. Cuma satu saja ancaman setan, tapi kadangkala manusia itu lebih takut terhadap ancaman setan dan melupakan 90 janji Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan. Kalau ada keliruannya, kebenaran itu mutlak milik Allah. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirul khairat. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.